Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dandannya berlilit-litkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih ngetah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembakau membara di dalam persapian. Suaranya bagaikan desau air pah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan baca pelan-pelan. bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kulihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Oke. Baik. Jadi sekarang dia mulai di penglihatan di Patmos. Jadi Yohanes berkisah tentang penglihatan yang diterima. Ia melihat Tuhan yang bangkit, maksudnya Tuhan Yesus. Jadi begini, kadang-kadang karena kita Yesus ini begini. Kadang-kadang Yesus itu dibilang ada istilah seperti ini, Tuhan bangkit. Tuhan bangkit. Sebenarnya kan bukan Tuhan tidak bangkit sebenarnya. Kan Tuhan kan masa bangkit? Atau Tuhanku diambil orang, kayak siapa itu? Maria. Tuhanku dicuri orang. Loh, masa Tuhan dicuri? Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya begini. Karena mereka sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, jadi mereka sudah pakai istilah Tuhan atau Yesus, yang menyebutkan Yesus manusia itu sebagai panggilannya sebagai Tuhan. Ya toh? Padahal Tuhan kan, kalau istilah Tuhan kan masa Tuhan diambil orang, iya kan? Tetapi karena panggilan-panggilan itu sudah mereka sering pakai,
Akhirnya waktu dia bilang, oh Tuhanku diambil orang, waktu dia di apa namanya itu, di kuburan toh. Nah sama seperti ini, oh Tuhan apa ini, Tuhan bangkit. Kok Tuhan bangkit? Maksudnya Yesus sebagai manusia bangkit. Tapi istilah itu mereka tidak kacaukan dengan bahwa mereka tahu bahwa namanya Tuhan, namanya Allah itu pasti kekal, tidak ada mati, tidak ada bangkit. Tetapi ini karena mereka sudah sering panggil dan sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, jadi mereka panggil Yesus itu sebagai manusia yang bangkit. Karena banyak orang yang ini permasalahkan kata-kata begini ini. Kok Tuhan bangkit? Kok Tuhan dicuri orang? Kan begitu toh? Nah, padahal itu kan sudah semacam pemahamannya murid-murid atau Maria bahwa ya mereka sudah mengenal Yesus itu sebagai Tuhan. Dan waktu dia mati dan bangkit ya dibilang juga seperti itu. Tuhan bangkit. Nanti kadang-kadang kita akan lihat Tuhan berdarah. Ih, kok Tuhan berdarah? Tidak ada Tuhan berdarah toh. Tuhan itu kan ya Tuhan, kok berdarah? Nah, tapi istilah-istilah begitu kita jangan salah mengerti. Kadang-kadang orang serang kita itu dengan kata-kata istilah kayak siapa? Yesus anak Allah, atau karena Yesus adalah Allah kita bilang Allah anak. Jadi ada pendeta lagi bilang, loh, tidak ada istilah Allah anak di Alkitab. Nah ini kayak begini, model-model begini nih. Kalau kau sudah tahu Yesus itu adalah Allah, kenapa kalau kita panggil dia Allah anak atau Allah Yesus? Kenapa? Tidak ada masalah kan? Tapi karena bilang, oh harus tertulis. Nah, kalau kita mau pakai harus tertulis di Alkitab, berarti kau baca Alkitab, baca saja. Kenapa? Waktu kau ambil perumpamaan atau pakai kata-kata lain, itu tidak tertulis dalam Alkitab. Iya toh? Jadi kau cuma tahu baca saja ayat, jangan kau terangkan bahwa oh dulu di sana itu lu tidak di Alkitab. Ya, kenapa gini? Kenapa korupsi tidak di Alkitab atau apa lagi kata istilah-istilah. Nah ini hati-hati, kadang-kadang ada orang bicara begitu, oh tidak tertulis di Alkitab, tidak tertulis. Istilah itu tidak di Alkitab. Loh, kalau tidak di Alkitab, oke, kita ikut kau punya cara berpikir. Kau baca Alkitab, baca lurus-lurus semua. Tidak boleh kau pakai istilah ngana, ngoni, tidak boleh. Karena itu tidak tertulis di Alkitab ya. Nah, tapi konsepnya ada. Nah, hati-hati tuh. Jadi jangan kita hanya mau terpaku teks, padahal artinya aneh. Kemudian ia menyampaikan, oke, jadi seperti itu ya. Kita lanjut dulu. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Ini penglihatan Yohanes di Patmos judulnya toh. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau bernama Patmos oleh karena Allah dan kesaksian yang diberikan Yesus. Nah, coba kita baca baik-baik. Aku Yohanes di sini sudah mulai menceritakan dia punya jati diri. Memang banyak ahli-ahli Alkitab bilang ini mereka kemungkinan ini yang tulis ini bukan Yohanes. Kenapa? Karena surat-surat yang Yohanes tulis, Injil Yohanes maupun surat 1 Yohanes, 2 Yohanes seterusnya itu tidak pernah dia menyatakan dirinya sebagai Yohanes. Nah, zaman itu juga banyak orang namanya Yohanes, sama seperti Maria toh. Nah, tapi istilahnya whatever lah, apapun itulah, dia mau Yohanes itu kah Yohanes apa, kita tidak usah terlalu pusing di situ. Yang penting surat yang ditulis ini bermanfaat, gitu kan? Nah, dia bilang, aku Yohanes saudara. Nah, dia perkenalkan, saya ini saudara dan sekutumu. Jadi saudara ini berarti kaitan apa? Kenapa dia bilang saudara? Saudara dalam satu iman, sekutu dalam kesusahan. Berarti mereka saling berempati satu sama lain. Dan memang
surat ini kan untuk orang-orang dalam penindasan, dalam kesusahan. Jadi dia juga memberitahu bahwa saya juga kesusahan. Saya juga di Pulau Patmos dibuang. Artinya kita sama-sama susah. Mungkin kesusahannya kamu belum terlalu susah. Kalau saya ini di Pulau Patmos ini kan pembuangan gitu, Nusa Kambangan kan. Kesusahan dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Jadi dalam kesusahan, jadi aku sekutu dalam kesusahan, sekutu dalam kerajaan, sekutu dalam ketekunan menantikan Yesus. Itu cara bacanya di situ. Berarti dia mau Yohanes mau menyamakan dirinya dengan orang-orang di sana. Bukan di apa ini, di Efesus, iyo. Nanti di Efesus nanti nih. Orang-orang di Efesus, di Smyrna dan seterusnya, 7 jemaat ini ya. Dia mau menyamakan diri dengan mereka. Artinya saya susah, kamu juga susah. Saya senang, kamu senang. Saya tekun menantikan Yesus, kamu juga tekun menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh firman Allah dan kesaksian yang diberikan Yesus. Jadi berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah. Jadi Yohanes berada di pulau Patmos karena apa? Karena Yesus, karena firman Allah. Nah, lihat ya. Di sini ada indikasi bahwa ini adalah memang betul-betul Yohanes yang tulis. Kenapa? Yesus selalu disebut firman Allah. Karena yang apa? Surat Injil Yohanes itu yang pertama dia bilang pada mulanya firman, logos toh. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Kan begitu. Nah, jadi kemungkinan besar ini Yohanes karena selalu dia katakan firman Allah, firman Allah, firman Allah, firman Allah. Nah, di Yohanes juga selalu dibilang, di Injil Yohanes selalu dibilang firman Allah, firman Allah, firman Allah, firman Allah, firman Allah. Nah, di sini juga nanti kalau kita baca terus firman Allah, firman Allah, firman Allah. Itu menunjuk kepada Yesus. Nah, berarti di sini ini bukan karena mulut, kalau kita baca walaupun di sini huruf kecil firman Allah. Tapi kalau kita baca baik-baik ini yang bernama Patmos oleh karena sang logos itu. Dan di sini kalau kita baca dia punya interlinear ini logos ini. Di sini ada itu. Tunggu kita lihat dulu. Mana itu logos itu? Supaya jelas toh. Nah, berarti benarlah orang bilang kalau yang tulis ini memang siapa? Yohanes. Karena Yohanes ini yang selalu bicara firman, sang firman. Karena Yohanes yang bicara yang mengungkapkan bahwa Yesus itu adalah sang firman toh. Yang lain-lain kan tidak. Walaupun istilah logos itu dari Yunani. John, brother of you, tribulation, Yesus. Patmos, tunggu. Karena firman. Word of God. Nah, ini logos toh. Nah, toh cocok toh. Logos of God. Logos Hotheos. Nah, itu toh. Berarti dia ada di pulau Patmos karena Yesus Kristus dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah, itu firman dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Atau bisa dikatakan juga dia berada di situ karena memberitakan firman dan juga kesaksian Yesus. Pada hari Tuhan. Nah, pada hari Tuhan. Apakah hari Tuhan itu kan kadang-kadang hari Tuhan itu dibilang apa? Hari kiamat Enggak, maksudnya hari Tuhan ini hari pada saat Tuhan bermanifestasi kah atau Tuhan mau menampakkan diri itu pada hari Tuhan kan selalu gitu. Nah, kadang-kadang hari Tuhan itu apa? Ibadah. Kadang-kadang hari Tuhan juga kiamat. Ya, kita baca ini sesuai konteks toh. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara nyaring. Berarti kata hari Tuhan di sini ya harinya Tuhan mau menyatakan diri. Nah,
Aku dikuasai oleh Roh Kudus, dan aku mendengar dari belakangku suara nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimlah kepada 7 jemaat ini, ke Efesus, Mirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Nah, lalu aku yang berbicara siapa ini? Ini Yesus ini yang berbicara ini. Oh bukan. Karena sini bilang katanya. Ayat 11 ini katanya kan ini huruf kecil toh. Berarti ini bukan. Kayaknya ini ini apa? Malaikat ini. Pada hari Tuhan aku dikuasai roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya. Jadi suatu bunyi seperti sangkakala. Katanya kecil ini. Apa yang hendak kulihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Lalu aku berpaling dan melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, maksudnya dia menoleh begitu toh. Tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Nah, 7 kaki dian inilah nama jemaat yang tadi itu. Dan di tengah kaki dian itu ada seorang serupa manusia. Nah, inilah Yesus, serupa anak manusia, inilah Yesus. Berpakaian jubah yang panjang sampai ke kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nah, coba kita ambil gambaran di sini ya. Aku berpaling dan melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa manusia. Berarti di tengah-tengah ya, berarti kaki dian besar begini, dia berdiri di tengah gitu. Ya. Jadi kaki dian 7 berarti di tengah. Manorah, kalau bisa disebut ini manorah, ini kaki dian disebut manorah. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu putih metah. Nah, ini kata-kata bagai ini kan menggambarkan toh. Gitu, bagai. Nah, ingat kalau di Alkitab kayak seperti ini kan, ini bagai. Macam dia bilang bagai apa dia bilang, anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai ke kaki, kepalanya dan rambutnya putih bagai bulu putih metah. Nah, lihat, kalau apa yang manusia ucapkan, misalkan dia bilang bagaikan emas, dia itu lebih daripada apa yang diucapkan atau yang digambarkan. Ini kan bagaikan putih apa? Bagaikan bulu yang putih metah. Putih metah itu putih sekali, putih gading begitu. Tapi jangan kita lihat putih gading seperti itu. Dia harus, kita punya imajinasi itu harus bilang dia putih itu lebih dari putih itu, gitu loh. Karena ini dia si Yohanes ini melihat putihnya itu seperti apa yang dia pernah lihat dulu putih waktu dia selama dia hidup toh. Oh, ini putih, oh ini putih metah. Jadi begitu lihat begini, oh bagaikan putih metah. Padahal kemuliaannya lebih daripada itu. Nah, ini kan cuma menggambarkan. Dan matanya bagaikan nyala api. Ya mungkin api disuruh lihat begini api, tapi ini mungkin apinya lebih mulia. Nah, gitu ya. Jadi waktu apa yang disebut di sini, dia lebih daripada itu. Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga, berarti melebihi tembaga, membara dalam perapian. Nah, suaranya bagaikan desu air bah. Jadi kalau air bah itu dahsyat, dia lebih dari itu, ya kan? Dan tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Nah, ya papi ngomong dulu ini, yang ini toh, yang lidahnya keluar pedang bermata 2. Ya, itu biasanya kan pernah ada penggambaran begitu toh. Firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata 2, menusuk. Artinya sangat tajam. Dia punya kata-kata itu, firman itu sangat tajam. Bahkan mampu memisahkan tubuh, jiwa, dan roh, begitu kan? Itu firman Tuhan. Nah, jadi ini menggambarkan Yesus itu adalah firman, kan begitu? Firman ini kan firman itu bisa menusuk sampai sumsum, sampai jantung dan segala macam. Walaupun kita tidak kena, cukup kita dengar pasti terasa di hati kan. Nah, firman Tuhan itu harusnya begitu.
firman Tuhan yang kita dengar itu harusnya begitu. Harusnya kita tidak kebal dari firman Tuhan. Harusnya kalau ada firman Tuhan yang disampaikan, asal firman Tuhan itu tidak ditunggangi. Kadang-kadang firman ditunggangi toh, kayak iblis. Kalau firman itu bersih dan tidak ditunggangi, itu harusnya meresap dalam hati kita, meresap, dan ya harus bisa memisahkan pemikiran-pemikiran kita yang jahat, yang baik. Mana yang jahat, mana yang baik, mana yang berguna, mana yang indah. Nah itu. Nah di sini mau digambarkan Yesus sebagai mulutnya sebagai pedang tajam bermata dua. Artinya lebih tajam dari ini toh. Memegang 7 bintang. Nah, 7 bintang ini apa? Sebentar kita lihat. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Harus. Kenapa harus tersungkur? Bukan tersungkur karena lemah atau apa, tidak. Pasti orang kalau mendapatkan penglihatan seperti ini, nggak usah jauh-jauh, mau setan kek, mau malaikat kek, pasti bersurut duluan. Kenapa? Karena takut, toh. Nah, tapi kalau iblis tidak mungkin kita begitu. Kalau iblis pasti kita tahu kalau dia itu iblis. Tidak mungkin kita tersungkur mau menyembah iblis, tidak mungkin. Tapi kalau malaikat pernah terjadi, nggak tahu di mana itu. Nanti dia baru bilang, yang ku sembah saya, yang ku sembah itu. Oh, nanti di sini. Kayaknya ada di ayat selanjutnya. Jangan ku sembah saya, ku sembah Tuhan sana. Gitu. Itu kalau makhluk yang mulia. Tapi kalau iblis ya tidaklah. Nah, tapi di sini ternyata dia langsung bertemu dengan Yesus. Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Maksudnya lemas. Ya orang namanya orang takut, pasti lemas toh. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, perhatikan, Yesus yang berbicara ini toh, akulah awal dan yang akhir. Nah, kalau orang saksi Yehova itu tahu dia baca apa ini, awal dan yang akhir ini. Ini kata-kata akulah awal dan akhir ini itu menunjukkan kepada Allah itu. Sedangkan Yesus kan menurut mereka itu diciptakan toh. Berarti Yesus punya awal. Ada di mana dia tidak ada, terus diciptakan oleh Yahweh, kira-kira begitu, atau Yehova. Tapi tidak, ini akulah awal dan yang akhir, aku yang hidup. Kemarin juga dibilang begitu, akulah Alfa dan Omega. Coba kita bandingkan dengan apa itu kemarin yang papi apa itu, Yesaya 41. Coba Yesaya 41. Coba melihat Yesaya 41. Tunggu, biar catat di sini tadi. Yesaya 41 ayat 4. Coba. Yesaya 41 ayat 4. Berapa? Coba baca. Siapa dapat? Royal. Yesaya 41 ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku yang terdahulu. Tuhan ini apa? Yahweh. Aku Yahweh, YHWH, yang Terdahulu. Dan apa? Dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia. Ya, toh? Berarti di sini YHWH ini toh, Tuhan toh. Akulah terdahulu. Nah, berarti Yesus bilang ini akulah Alfa dan Omega. Berarti Yesus adalah Yahweh. Tuh. Baru kenapa dibedakan antara Yesus dengan Yahweh. Nah, oke, kita lihat lanjut lagi. Yesaya 43 ayat 10. Coba baca situ. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah Firman Yahweh.
Ya toh? Yehova sudah kita bilang Yehova. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ya, tidak ada toh. Terus ke bawah lagi. Akulah Tuhan Yahweh. Yahweh. Ya. Dan tidak ada juru selamat selain daripada Nah, Yesus apa? juru selamat. Berarti di sini Yahweh ini siapa? Yesus. Terus apa lagi coba? 44 ayat 6 coba. Ini kalau baca kitab lain ini lengkap, cuma kita pemalas. 4 ayat 6. Beginilah Firman Yahweh, ya, Raja dan penebus Israel. Yesus disebut Hah? Raja. Yesus disebut penebus. Penebus. Toh? Berarti sini YHWH di sini penebus. Berarti YHWH juga Yesus. iya. Terus Tuhan semesta, Yahweh semesta alam. Terus Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Nah, berarti dia terdahulu, dia terkemudian. Yesus terdahulu, YHWH terdahulu, YHWH terkemudian. Nah, loh, begitukah? Ya memang begitu. Berarti YHWH itu apa tadi kemarin Pak bilang? YHWH itu dia juga Bapa, dia juga Anak, dia juga Roh Kudus. Nanti Papi kasih tahu kami kapan itu waktu itu YHWH berfirman, tapi nanti di perjanjian baru di situ bukan YHWH dibilang Roh berfirman. Di sini dia bilang YHWH berfirman, tapi waktu dikutip dia bilang Roh berfirman. Nah, nanti akan ketemu orang. Berarti kita percaya bahwa YHWH itu adalah Allah Tritunggal. Bukan YHWH itu bukan Bapa. Ini goblok ini. Penita goblok itu. YHWH itu Bapa. Salah. Waktu Yesus bekerja dan manusia bisa merasakan siapa dia, itulah sang anak, bukan Bapa. Bapa tidak bisa mengambil wujud. Hanya Yesus yang bisa mengambil wujud. Dia sebagai malaikat, iya toh? Dia sebagai siapa itu? Pokoknya kalau dahulu dia bilang apa? Angel Theophany itu, malaikat Theophany. Kan begitu toh? Roh Kudus tidak bisa dilihat. Yang bisa berinteraksi dengan manusia ini hanya sang anak. Gitu loh. Nah, kenapa? Karena ada ajaran mengatakan bahwa zaman perjanjian lama Yahweh itu disebut Bapa. Terus perjanjian baru Yesus. Terus habis Yesus Roh Kudus. Itu salah besar. Jadi dulu itu zamannya Yahweh yang berbicara. Baru anak-anak itu siapa yang datang sebagai malaikat? Itu Yesus loh. Nah, kan begitu. Jadi kita tidak boleh di zaman perjanjian lama penciptaan sampai ke depan yang bekerja itu Allah Tritunggal, toh? Tapi yang kita bisa lihat, kita bisa rasakan, kita bisa yang menampakkan di dalam dunia itu hanya Yesus Kristus. Roh Kudus ya itu cuman yang bisa menggerakkan kita. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus. Tidak bisa. Oke, kita lanjut. Jadi itu tadi toh. Berarti di sini adalah aku adalah awal dan yang akhir kan? Berarti itu adalah Yesus atau Yahweh. Nah, sedangkan kalau kita baca yang kemarin itu, coba kita baca yang kemarin itu. Dibilang di sini. Iya, tunggu. Coba kita lihat pasal 1. Mari baca dulu ya. Wahyu 1 ayat 5. Saya baca dulu ya. Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi dia
bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Berarti ini menunjuk Yesus bagi Dia tadi toh, yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, yang kemarin Pak bilang toh, orang-orang dalam kerajaan menjadi imam bagi Allah Bapaknya, ya toh. Jadi sini ada pembedaan toh, Yesus dan Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah Ia datang, Yesus datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, Yesus toh. Mereka juga yang menikam Dia. Nah, yang ditikam ini pasti Yesus toh. Nah, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia, ya dan amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Nah, akulah Alfa dan Omega, Logos Allah. Logos Allah itu siapa? Yesus toh. Akulah Alfa dan Omega. Siapa? Yesus kan? Yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, dan yang Maha Kuasa. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa. Berarti Dia Allah ya? Jadi, nah itu berarti Bapa Allah, Yesus juga Allah. Roh Kudus, lebih-lebih Roh Kudus pasti Allah. Jadi semua Allah. Jadi kita percaya Tritunggal di situ. Bukan tiga Allah ya. Allah cuma tiga apa itu hakikatnya. Jangan takut, aku awal dan akhir yang hidup. Ayat 18 sekarang ya. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang terjadi sesudah ini ya. Ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, nah ya toh. Dan ketujuh kaki Dian itu berarti di depannya Yesus toh. Tadi kan Yesus di depan toh. Jadi kita simulasi. Ketujuh jemaat ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat. Malaikat. Nah, apa bisa kasih tahu kemarin toh? Ini bukan malaikat roh itu bukan. Dan ketujuh kaki Dian itu adalah ketujuh jemaat. Jadi malaikat ini siapa? Nah, waktu kita baca ayat pasal 2, kepada jemaat di Efesus, tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Berarti malaikat jemaat di Efesus bukan orang Efesus punya malaikat, bukan. Malaikat ini kan utusan, dan ada orang yang diutus untuk menggembalakan. Nah, itulah gembala itu. Jadi malaikat itu adalah gembala. Nah, gembala itu di tangannya Tuhan. Lihat ya, gembala di tangannya Tuhan untuk siapa? Untuk Tuhan berikan menggembalakan jemaat. Gembalakan. Kan begitu? Nah, itu. Jadi malaikat jemaat di Efesus. Supaya baca ya. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah, Papi sudah bilang kemarin toh, walaupun ini dituliskan kepada jemaat di Efesus, nanti Efesus bikin duplikasi, dia kirim ke sini, nanti yang di sini dia kirim ke sini, pasti begitu. Tidak mungkin cuma Efesus saja, enggak. Nah, apalagi kita dapat semua. Nah, karena begini. Lihat ya, kenapa Papi bilang seperti itu? Karena waktu surat ini ditulis, tidak ada tuh dibilang kitab Efesus, kitab Laodikia, tidak. Tapi ini kitab Wahyu ini kan sudah jadi seperti ini toh. Nah, waktu saya bilang tuliskan kepada Efesus, ya berarti Efesus baca juga semua ini. Tidak ya baca juga semua kan? Kecuali kalau waktu dibilang dituliskan kepada jemaat di Efesus saja dapat sepanggal-sepanggal, akhirnya kita kumpul-kumpul ini surat Efesus. Ini tidak. Waktu ditemukan kitab Wahyu ini sudah lengkap sampai Wahyu 22 kan, 20 berapa itu? Lengkap. Berarti surat ini dituliskan kepada semua jemaat walaupun ditulis itu Efesus. Paham maksudnya toh? Oke. Inilah firman dari Dia, dari Yesus yang memegang ketujuh firman dari Dia. Berarti Yesus juga berfirman. Yesus lagi juga adalah firman Allah. Nah, berarti Yesus berbicara, Bapa juga berbicara. Yesus Allah Bapa punya firman, Yesus juga berfirman. Roh Kudus juga berfirman. Toh, karena pribadi toh. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas.
Bayangkan 7 kaki dian emas. Berarti kalau kita bicarakan emas itu kan mulia. Berarti kita ini adalah jemaat-jemaat itu mulia di hadapan Tuhan toh. Ketujuh bintang. Kalau ketujuh bintang itu berarti bintang itu kan kayak, ya ini papi sudah mau menafsir ini. Bintang itu kan terang. Artinya terang dia menerangi jemaatnya. Berarti kalau terang itu bagaimana? Jangan kita harus memberitakan apa yang benar. Kan terang itu kan benar. Jangan taruh gelap-gelap sedikit atau ajaran-ajaran yang aneh-aneh gitu. Kan terang toh jadi bintang. Nah, di sini lihat. Dia tulis kepada jemaat di Efesus, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeri lerahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta." Nah, lihat. Di sini Yesus memuji jemaat di Efesus. Hah? Iya, Yesus. Oh, lihat di situ. Inilah firman dari Dia. Oh, kau lihat situ. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian. Berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeri lelah payamu maupun ketekunanmu." Berarti mereka berjeri payah, dipuji toh, ketekunanmu dipuji. "Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang jahat." Mereka juga tahu mana yang jahat, mana yang baik dan jahat toh. Orang-orang baik dan orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Jadi mereka itu tahu juga rasul-rasul palsu. Seperti yang kemarin di Korintus itu. Iya. Nah, mulai-mulai begitu itu, walaupun yang sini bilang Efesus sih. Jadi orang Korintus dia begini, "Oh, kau tahu uji orang, pintar." Artinya ini jemaat ini cerdas. Cerdas dalam ilmu teologi, dalam usaha bagus, dalam apalagi di situ ketekunan, rajin, toh, dan seterusnya. Dan cepat mendeteksi mana ajaran sesat. Maka dibilang sini tidak sabar, berarti di mereka berdebat ini. Ajaran-ajaran yang jahat itu, yang sesat. Nah, bahwa akhirnya engkau mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dalam menderita oleh karena namaku. Nah, mereka sabar menderita. Artinya ini Kristen baik ini. Kalau kita jadi orang Kristen seperti ini, enak ya. Sudah kualitas. Namun, nah ini kata namun ini yang jelek. Atau tetapi. Itu kalau kata tetapi atau namun. Kau cantik tapi, aduh. Kau pintar tapi, aduh. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sabar ya, kasih semula sebentar kita bahas. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberikan makanan dan pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Nah, perhatikan baik-baik. Ini firman, kalau kita baca baik-baik, sebenarnya firman ini diberikan kepada pendeta, kepada gembala ini. Tuliskan kepada siapa? Malaikat jemaat. Dia bilang kalau kau itu pintar begini, menderita, terus kata-kata akhirnya dia bilang apa? Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku. Berarti dia pelayanan, dapat sengsara, toh? Dan engkau tidak mengenal lelah. Pelayanan. Ini hamba Tuhan ini. Gembala ini. Kan di situ gembala toh, malaikat jemaat toh? Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Kasihmu semula ini apa? Ya, berarti pasti ada kasih semula ini, berarti ada hubungannya dengan Tuhan ini yang kurang, atau bisa saja kasihmu semula ini bisa saja
dia kurang mengasihi jemaat. Karena kalau bilang dia berhubungan dengan Tuhan ini, kayaknya dia di atas itu sudah bilang apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, dan engkau mencoba mereka yang menyebutnya rasul. Dan semakin demikian bahwa engkau telah mendapati mereka berdosa, engkau tetap sabar dan menderita karena namaku. Berarti dia, iya toh, engkau sabar dan menderita karena namaku. Artinya dia tahu jelas Yesus kan. Tetapi waktu dibilang kasihmu semula ini apa? Nah, banyak orang tafsir ini kasihmu semula ini, oh kau punya cinta sama Tuhan dulu menggebu-gebu. Cinta mula. Cinta mula-mula, ya kan? Oh, cinta mula-mula dulu menggebu-gebu. Tapi kalau kita bilang cinta mula-mula, coba lihat di sini. Engkau tetap sabar menderita karena namaku. Berarti dia punya hubungan dengan Tuhan tetap lengket toh. Nah, tapi kalau ya ini mudah-mudahan papi tafsir ini tidak salah. Tapi kalau kita lihat konteksnya ini, surat ini dituliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Malaikat jemaat tadi siapa? Gembala. Berarti ini teguran untuk gembala. Walaupun kita juga nanti bisa tarik aplikasinya ke kita. Tapi ingat, kita harus mengerti dulu tujuan surat ini kepada siapa? Kepada malaikat jemaat, berarti kepada gembala jemaat. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Berarti dia pasti kuat dengan Tuhan. Namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bisa saja nih kasihmu semula ini barangkali dulu dia kumpulkan jemaat-jemaat, toh semangat kumpulkan jemaat-jemaat, tapi mungkin dia kurang memberikan makanan kah, bagaimana kah? Tapi dia cuman urus dia punya diri sendiri. Karena kalau di sini kan teguran untuk dirinya sendiri nih. Kalau di situ aku mencela kau. Nah, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ingat, waktu ada kata-kata apa itu, bertobatlah atau kata-kata peringatan, itu belum tentu dia ini tidak berubah. Ini cuma kata peringatan, belum tentu dia melawan. Jadi jangan kamu kita langsung judge bahwa oh Tuhan ingatkan begini berarti nanti dia pasti melawan. Enggak. Tuhan ini mengingatkan begini, dan ingat karena di sini dia bilang apa? Namun Di sini dia bilang apa? Tunggu. Bahwa kemana tadi itu? Bahwa engkau tetap sabar menderita karena namaku. Ini kan ada hubungan intim dengan Tuhan. Berarti malaikat jemaat ini Tuhan tegur pasti tidak melawan kan? Pasti, karena Tuhan saja sudah puji dia. Nah, cuman dia mulai kok ini ada istilahnya ada miring-miring sedikit kembali, dan pasti kembali. Nah, terus dia bilang apa? Karena kalau kau tidak kembali, dia bilang begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Berarti kasih yang dulu itu kembali ke situ toh, apa yang kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Lihat, aku akan datang kepadamu. Kepada siapa? Malaikat jemaat itu toh, gembala itu. Dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Maksudnya apa? Mengambil kaki Dian. Kaki Dian ini apa? Jemaat. Aku akan mengambil jemaatmu atau jemaatku. Kalau Tuhan ambil, tidak mungkin Tuhan ambil baru tidak kasih gembala yang baru toh. Pasti Tuhan ambil, kasih gembala yang baru kan. Tapi ingat, ini cuma peringatan. Tidak mungkin dia melawan. Karena di situ tadi sudah ada kata-kata bahwa dia mau menderita karena nama Yesus toh. Nah, itu maksudnya. Berarti ya ini peringatan, kalau kau tidak serius urus ini domba-domba ini, kau tidak urus ini domba-domba, nanti kaki dia ini atau domba-domba ini saya kasih ke orang lain. Nah, gitu. Tetapi inilah yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Nah, lihat. Tetapi ini ajaran sesat ini, Nikolaus ini ada ajaran sesat. Papi terus baca langsung jam 9 papi mau ini. Tetapi ada, nanti besok baru papi lanjutkan ini. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Berarti ini Nikolaus ini pasti ajaran sesat. Berarti dia ini berpotensi untuk ditegur dan berpotensi untuk berbalik. Dia tidak akan jatuh terdalam. Yang kubenci itu, siapa bertelinga
hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, tadi di atas dia Yesus soroti gembala jemaat toh. Nah, tetapi di sini bilang siapa bertelinga, berarti siapa ini siapa? Banyak orang ini. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Berarti ini juga berlaku bagi jemaat-jemaat. Tetapi ingat, yang lebih ditekankan adalah gembalanya. Toh? Tetapi maksudnya apa? Kenapa dibilang jemaat-jemaat? Karena jemaat-jemaat juga kan harus di situ harus berjerih payah yang baik, harus tekun, harus sabar terhadap orang-orang yang jahat, harus bisa membedakan mana rasul baik dan mana yang rasul dan seterusnya kan. Nah, itu juga berlaku buat jemaat. Tetapi yang ditekankan adalah ya pemimpin jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makanan dari pohon kehidupan yang ada dalam taman Firdaus. Maksudnya apa? Menang dapat, betul tidak kita dapat makanan dari taman Firdaus? Bukan. Ini kan kata-kata metafora ini, kata-kata kiasan ini. Emangnya kalau kita menang kita dapat makan buah? Kamu mau menang supaya dapat buah? Kan bukan itu maksudnya. Nanti kan kamu kalau ke taman Firdaus atau ke surga, di sana kan ada buah-buahan atau apa segala macam, kamu bisa mencicipinya apalah. Tapi bukan itu tujuannya. Ini kan cuma gambaran ini saja, gambaran bahwa kita nanti bisa bersama-sama dengan Tuhan. Oke, selesai. Jadi tapi tarik kesimpulan di sini bahwa jemaat siapa? Malaikat jemaat ini atau gembala di situ ternyata dia bagus. Dia tahu firman Tuhan, dia tahu mana yang baik, mana yang jahat dan seterusnya. Tapi kemungkinan dia ada yang kurang. Ya kurangnya mungkin cuma ya bukan kecil juga sih sebenarnya, ini besar juga kalau tidak itu diambil. Kalau kau punya kasih yang dulu, mungkin dia ini kasih antara dia dengan ini kayaknya ini antara dia dengan jemaat ini. Karena kalau bilang kasih kepada Tuhan, dia rela berkorban buat Tuhan, bagaimana? Emangnya tidak? Itu berarti kasih. Nah, cuma ya saya tidak tahu. Yang selama ini saya dengar bahwa ini kasihnya kepada Tuhan, tapi kalau lihat dari konteks di sini, sepertinya bukan kasih kepada Tuhan, sepertinya ini kepada jemaat. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata, aku akan mengambil kaki dianmu. Tuh, berarti sebenarnya ini yang dia bermasalah ini, dia meninggalkan kasih semula dengan jemaat. Paham maksudnya toh? Situ toh? Jadi cara papi menafsirkan ini ayat begitu. Nah, tetapi itu juga berlaku buat jemaat. Kalau jemaat juga misalkan ada jemaat, ada bapak, istri, anak-anak. Kalau kau juga tidak mau rawat istri anak-anak baik-baik, bisa saja Tuhan cabut kau mati. Iya tuh, anak-anak istrimu Tuhan yang pegang. Karena kan anak-anak istrimu itu dombanya Tuhan toh. Kalau kau tidak ajar dia baik-baik, nanti Tuhan istilahnya kau tidak ajar baik-baik anakmu, istrimu kau tidak ajar baik-baik, bisa saja Tuhan ambil walaupun kau tidak mati. Tuhan ambil, ya mungkin orang lain yang ajar ke, bagaimana ke? Karena Tuhan itu tetap ingat kaki dia emas ini. Jemaat itu emas di mata Tuhan toh. Berarti Tuhan pasti akan bertanggung jawab terhadap itu. Nah, tapi nanti besok baru kita akan belajar bagaimana gembala-gembala yang dapat hajar dari Tuhan gara-gara Tuhan sudah kasih dia jemaat, tapi tidak kasih makan dia baik. Akhirnya jemaat itu kehilangan gembala, sosok gembala. Nah, itu ada hubungannya dengan yang tadi ini. Karena ini kan tadi masalahnya hubungan antara gembala dengan dia punya jemaat. Ada pertanyaan? Terus 9 nih.